Indonesia punya potensi besar, tapi sayangnya ketimpangan masih jadi penghambat kemajuan kita bersama. Selama 20 tahun terakhir, kesenjangan ekonomi makin lebar. Kebijakan fiskal yang seharusnya jadi alat pemerataan justru belum efektif. Menurut World Bank 2023, kebijakan fiskal di Indonesia hanya mampu menurunkan indeks Gini sebesar 3 poin. Bandingkan dengan negara-negara lain yang bisa mencapai 5 hingga 15 poin. Ketimpangan ini terlihat jelas dalam data. Menurut Lembaga Penjamin Simpanan 2024, hanya 0,02% orang yang punya tabungan di atas 5 miliar rupiah. Sementara 98,82% lainnya punya tabungan di bawah 100 juta rupiah. Segelintir orang hidup mewah, sementara jutaan lainnya berjuang memenuhi kebutuhan dasar. Di tingkat global, kesenjangan ini makin terasa. Menurut Forbes, sejak 1987 hingga 2024, kekayaan miliarder tumbuh rata-rata 7,1% per tahun. Jauh lebih cepat dibanding pendapatan rata-rata masyarakat yang hanya 1,3% per tahun. Antara tahun 1987 dan 2024, kekayaan rata-rata dari 0,0001% rumah tangga terkaya di dunia telah meningkat sekitar 7% per tahun berdasarkan rata-rata inflasi bersih. Sedangkan tingkat pertumbuhan global secara rata-rata sebesar 3% per tahunnya. Di Indonesia, dalam waktu 3 tahun saja, 2020 hingga 2023, kekayaan 3 orang terkaya naik 174%. Sementara upah pekerja hanya naik 15%. Bayangkan, mayoritas pekerja harus bekerja 1 abad hanya untuk menyamai kekayaan tahunan 5 orang terkaya di Indonesia. Padahal, jika mereka yang super kaya berkontribusi lebih, kita bisa membangun layanan publik yang lebih baik untuk semua. Solusinya, pajak yang lebih adil. Tax Justice Network menyebutkan bahwa pajak berkeadilan bukan hanya soal angka, tapi juga alat untuk menciptakan kesetaraan dan keadilan sosial melalui perpajakan yang adil demi mewujudkan kesejahteraan anggota masyarakat dan perusahaan multinasional. Ekonom terkenal Thomas Piketty pun menegaskan, pajak kekayaan bukan hanya alat fiskal, tapi juga instrumen untuk mengatasi ketimpangan di era kapitalisme modern. Dengan kontribusi hanya 1 hingga 2% dari mereka yang super kaya, kita bisa membangun Indonesia yang lebih adil. Menurut Prakarsa, Indonesia memiliki 38.211 orang dengan kekayaan di atas 155 miliar rupiah. Jika hanya 100 orang terkaya membayar pajak progresif 1 hingga 2%, kita bisa mendapatkan 78,5 triliun rupiah. Kebijakan pajak progresif, termasuk pajak kekayaan, bisa memastikan beban pajak tidak lebih berat untuk rakyat kecil dibanding mereka yang punya kekayaan berlimpah. Saatnya Indonesia menerapkan kebijakan pajak yang lebih berkeadilan, agar pertumbuhan ekonomi bukan hanya menguntungkan segelintir orang, tapi juga membawa kesejahteraan bagi kita semua.